Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini atau waktu ini kita akan membahas bagaimana pemasaran era digital. Silahkan disimak video berikut ini. Teman-teman sekalian, tanpa disadari kita sekarang sudah memasuki pada era digital. Kita sudah masuk kepada revolusi industri. Kita sudah masuk pada zaman teknologi. Nah, begitu juga dengan pemasaran. Sistem-sistem pemasaran yang saat ini sudah dan banyak dikembangkan, sudah banyak dilakukan dengan platform-platform digital. Baik, kita akan bahas bagaimana pemasaran di era digital. Ada sebuah pesan penting di era digital khususnya. Kenapa orang sekarang ingin segalanya serba sekarang, dan sekarang. Orang ingin segala sesuatunya ekspres, cepat, kilat. Nah, inilah sebuah pesan penting yang bisa menghantarkan kita kepada bagaimana melakukan sesuatu dengan bantuan teknologi digital. Tanpa kita sadari, saat ini layanan perbankan sampai detik ini, layanan perbankan dan tiketing sudah swamandiri. Tidak memerlukan customer service, teller, dan akan berdampak kepada hilangnya jutaan profesi pekerjaan sampai 10-20 tahun ke depan. Akan menyadarkan kita untuk melakukan perubahan yang cepat. Dan bagaimana kita akan berhadapan dengan tren yang akan di masa yang akan datang, serta perubahan-perubahan di masa mendatang. Sudah siapkah kita? Kita lihat bagaimana BCA saat ini sudah melakukan banyak pengurangan karyawan. BCA sekarang sudah sangat cepat memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, membuka rekening bisa atau tanpa mendatangi kantor, langsung menggunakan HP dengan registrasi online atau regol. Nah, inilah salah satu contoh perkembangan digital yang ada di perbankan. Di Bank Syariah sendiri saat ini sudah ada, yaitu Bank Syariah Mandiri yang saya ketahui. Di Bank Syariah Mandiri sudah bisa membuka rekening secara online atau regol, registrasi online. Kemudian setelah mendapat persetujuan, nanti tinggal verifikasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan ataupun untuk menambahkan jasa-jasa layanan seperti internet banking, SMS banking, dan sebagainya. Kenapa harus digital? Meningkatnya konektivitas internet. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan kenapa saat ini harus digital. Banyaknya kekuatan jaringan digital dan internet inilah yang menjadi pentingnya upaya-upaya teknologi digital sampai detik ini. Bagaimana untuk mempermudah konektivitas antar individu, antar lembaga, ataupun dalam pemanfaatan jasa, dan sebagainya. Kemudian di samping itu, sebab yang kedua adalah konsumen sudah sangat paham terkait teknologi. Sudah banyak
ragam dan perkembangan teknologi software, hardware diciptakan. Dan sudah banyak sekali konsumen ataupun masyarakat yang sudah sangat paham dengan teknologi. Kemudian adanya pasar-pasar yang berbasis data. Nah, di sini ada banyak sekali platform-platform marketplace yang sudah dikembangkan. Hal ini menjadi peluang bagi kita bagaimana untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan mengapa digital ataupun dunia digitalisasi ini sangat begitu penting. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh kaku. Kita tidak boleh kuno. Kita tidak bisa diam. Maka kita harus adaptif. Kita harus melakukan revolusioner. Dan kita harus melakukan tantangan-tantangan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Apakah periklanan tradisional sudah mati? Tidak. Tetapi periklanan tradisional harus melakukan revolusi dan harus melakukan integrasi dengan periklanan digital. Kenapa? Karena ini salah satu poin penting bagaimana bisa melakukan persaingan yang sehat. Bagaimana bisa melakukan capture taktik. Bagaimana bisa melakukan taktik-taktik yang strategis. Nah, disinilah poin-poin penting. Kenapa? Karena digitalisasi ini sangat dapat membantu kemudahan dalam melakukan analisa. Kenapa? Karena semua data-data, bahkan pasar pun sudah berbasis data. Nah, tradisional saja tidak cukup, maka perlu berinteraksi dan melakukan revolusi dengan digital teknologi. Kenapa? Karena semua data-data, semua kehidupan, semua jasa, semua elemen-elemen kehidupan masyarakat sudah sangat dibantu dengan perkembangan-perkembangan digital. Apa yang termasuk dalam pemasaran digital? Kita sudah banyak tahu banyak kanal-kanal online, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Banyak sekali kanal-kanal yang kontennya sangat membantu dalam kebutuhan dan keinginan konsumen. Sudah banyak dikembangkan platform-platform digital, teman-teman bisa mengcreate atau menciptakan sebuah produk digital, bisa dengan platform digital sosial, edukasi, informasi, literasi, kehidupan, pengalaman. Nah, ini platform-platform yang bisa dan peluang sekali dikembangkan untuk 10-20 tahun ke depan dan tentunya insya Allah akan menghasilkan. Kemudian berapa pengguna internet di seluruh dunia? Kita bisa lihat di data hampir 4,5 miliar, hampir 60% penduduk di dunia sudah menggunakan internet. Artinya ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus kita hadapi. Perkembangan teknologi ini menjadi peluang. Kenapa? Kita harus menciptakan, kita harus inovasi, kita harus kreatif, kita harus adaptif, kita harus mampu untuk membuat sesuatu atau konten-konten yang berguna dan bermanfaat serta positif dan mengandung nilai-nilai yang Islam. Bagaimana membangun sumber daya pemasaran digital? Tentunya Anda tidak bisa sendiri. Anda memerlukan teamwork. Kenapa? Anda harus membuat teamwork, membuat sebuah produk yang berkualitas, kemudian bagaimana memproduksinya, kemudian bagaimana menawarkannya, dan tentunya dengan teknik-teknik dan strategi yang jitu. Nah, disinilah
Pemasaran digital juga membutuhkan resource. Tetapi resource ini jika tidak memahami dan ahli dalam bidang tersebut, maka semua proses tersebut akan hilang. Maka semua proses tersebut akan sia-sia. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami dan harus lebih mendetail untuk melakukan sebuah penciptaan kreativitas. Maka teman-teman harus memahami dan harus mempelajari terlebih dahulu apa produknya, bagaimana segmennya, bagaimana promosinya, dan bagaimana distribusinya. Baik, banyak layanan-layanan pemasaran yang bisa kita lihat. Ada penguatan merek atau branding, bagaimana optimasi SEO, bagaimana platform-platform penjualan seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Banyak sekali yang peluang-peluang teknologi yang memang sangat-sangat bisa menghasilkan. Intinya kita harus kreatif dan harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana membuat sebuah produk tersebut bernilai, bermanfaat, memiliki kualitas, memiliki harga yang kompetitif, dan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, ketika pelanggan puas terhadap penggunaan teknologi, banyak pemilik-pemilik UMKM yang sangat diuntungkan. Mereka bersinergi antara warung soto, mie goreng, dengan GoFood. Nah, kemudian banyak muncul bisnis-bisnis rintisan CEO yang membuat platform-platform digital, baik itu keuangan, barang, dagangan, jasa, dan sebagainya. Kemudian bahkan ibu rumah tangga juga bisa memanfaatkan teknologi dari rumah dengan membuat platform-platform digital, jual beli online, dan sebagainya. Bahkan TikTok, YouTuber, dan sebagainya. Sebagai partner YouTube juga ada. Nah, inilah yang teknologi yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk membuat sebuah video perusahaan atau company profile. Biasanya berisi profil, produk, pemasaran, kelengkapan, organisasi, sampai hal-hal yang terkait dengan laba perusahaan. Karena ini adalah transparansi dan keterbukaan. Nah, inilah prinsip-prinsip dari manajemen Islami tadi, yaitu bagiannya ya, transparansi, keterbukaan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, di video inilah yang akan memberikan testimoni dan citra merek dari perusahaan digital ataupun perusahaan nantinya yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian apabila ataupun sering terjadi problem-problem dalam pemasaran. Nah, tentunya problem-problem pemasaran ini harus kita evaluasi. Apa kelemahan-kelemahan dari proses ataupun rangkaian tahapan pemasaran yang sudah dilakukan, khususnya di bank syariah. Kemudian kita melakukan redesign. Redesign di sini artinya ya melakukan demo-demo kecil-kecilan. Ketika produk ini sudah diperbaiki, dievaluasi, kita desain packagingnya, kita demokan, bagaimana antusias masyarakat, apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, diciptakan. Kemudian kita lakukan uji coba, bagaimana respon dan testimoni masyarakat terkait produk yang kita buat. Nah, ini adalah hal-hal penting yang selalu kita harus lakukan, karena ini bagian dari bagaimana kita melakukan strategi pemasaran. Keberhasilan dan kesuksesan melalui jerih payah serta ujian risiko dan tantangan.
Kenapa tantangan di sini saya garis bawahi dan saya bold? Kenapa? Karena tantangan inilah yang sebenarnya adalah ujian. Yang sebenar-benarnya adalah ujian yang harus kita hadapi. Karena ketika tantangan tersebut bisa kita lewati, maka disitulah kita akan menemukan kunci keberhasilan dan kesuksesan. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jika ada komentar atau tanggapan, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.